ke-79. Tentu sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu mengantisipasi dan juga berpartisipasi lebih besar lagi di masa-masa yang akan datang demi terciptanya tata dunia baru yang lebih adil dan damai. PKS memandang bahwa gejolak perekonomian global yang begitu hebat belakangan ini dan ancaman perang yang meluas ke berbagai kawasan, khususnya yang terjadi di Palestina, memerlukan peran besar dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia terpilih. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada publik. Saya kira pertama, bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Tentu saja kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian konferensi pers dalam kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dan meridhoi segala langkah-langkah perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq wal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah hasil-hasil keputusan Majelis Syuro yang ke-11 pada siang hari ini sudah disampaikan. Dan terima kasih Pak Presiden. Ada tanya jawab Pak Presiden? Nggak ada? Saya jawab, saya kira nanti kaitan ini dengan juru bicara karena beliau juga memahami apa yang sudah ini. Saya ikut kembali ke musyawarah. Jadi musyawarah Majelis Syuro masih berlangsung. Tadi Pak Presiden keluar, ya. Kemudian nanti beliau akan ikut musyawarah lagi. Tanya jawab mengenai hasil Majelis Syuro dan yang lain disampaikan oleh Mas Khalid. Makasih semuanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Baik, silakan. Baik, Kalau silakan ada rekan-rekan pertanyaan. media jika ada yang ditanyakan, silakan. Pak, saya Bahtiar dari merdeka.com. Pertama, terkait pembahasan yang dilakukan oleh Majelis Syuro, apakah itu juga secara spesifik membahas terkait pilkada DKI Jakarta? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak rumor bahwa PKS itu kan sedang membangun komunikasi dengan Pak Prabowo, tadi pun sudah terkonfirmasi. Bagaimana jalannya PKS untuk bisa masuk bergabung ke koalisi pemerintahan nanti? Apakah benar ada isu bahwa PKS menyodorkan mantan menteri era SBY untuk mendampingi RK? Terima kasih. Ada lagi? Oh, langsung aja. Baik. Tentu di musyawarah Majelis Syuro yang 11 ini pembahasan lebih banyak terkait politik internasional dan nasional, ya. Kita membahas terkait bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh pimpinan kami dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kita sedang menjalin penjajakan, ya, hal-hal apa yang bisa kita sinergikan terkait bagaimana Indonesia ke depan. Jadi tahapan masih sampai ke sana. Tentu terkait pilkada DKI Jakarta juga sempat juga dalam proses pembahasan, tapi bukan menjadi pembahasan utama di dalam musyawarah Majelis Syuro kali ini. Ya. Jadi begini. Oke. Jadi keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita di perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi
tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus. Ya, tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini. Ya, kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain. Yaitu pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Sekarang kita mendalami komunikasi di opsi yang kedua. Lebih mendalami opsi kedua ini dengan pimpinan Koalisi Indonesia Maju. Kami menghormati keputusan masing-masing partai. Nasdem tentu memiliki proses mekanisme internal dalam mengambil keputusan. Tentu di dalam politik ketika kita bicara tentang perahu, tiket, maka kita membutuhkan surat rekomendasi yang tertulis. Dan dalam kerangka kerja 25 Juni sampai 4 Agustus, SK yang kita dapatkan hanya SK dari PKS. Inilah yang kemudian PKS memilih untuk mendalami dan memperdalam opsi yang kedua. Pak, bisa ditegaskan bahwa PKS sekarang sudah mencabut dukungan untuk Anies atau belum? Tadi saya sampaikan, opsi yang kedua sedang kita dalami, sedang kita perdalam. Sehingga kalau opsi yang pertama sudah kita lakukan dalam tempo yang cukup lama, yaitu 40 hari tadi, dari 25 Juni sampai 4 Agustus, kita sekarang memperdalam, mengkaji, mengeksplorasi opsi yang kedua, yakni dengan pimpinan dari partai Koalisi Indonesia Maju. Demikian. Kami akan terus berdialog, kami akan terus mendengarkan aspirasi dari warga, aspirasi dari kader. Kami siap untuk berdialog untuk hal tersebut. Tentu ini kan proses sedang berlangsung, ya. Proses sedang berlangsung, komunikasi terus dijalin, ya. PKS juga kita pimpinan juga inklusif, ya, mendengar masukan, mendengar aspirasi apa yang sedang disampaikan oleh warga. Demikian. Betul. Oke.
Jadi keputusan PKS yang tidak berubah sejak awal adalah karena aspirasi mandat dari warga Jakarta tertinggi itu di PKS, karena kita pemenang pemilu, maka PKS memutuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Itu keputusannya. Kemudian yang di opsi yang pertama kita kan mengusung Aman, dan di situ ada kader kita Bapak Muhammad Sohibul Iman. Dan sekarang di opsi kedua juga sama, kita mengusulkan apakah kader kita maju sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Begitu. Tentu ini kan opsi 2 beda dengan opsi pertama. Oke. Seperti disampaikan oleh Presiden PKS tadi, bahwa ini adalah dalam proses komunikasi awal. Ya, kita pimpinan PKS bersilaturahim, ya, sebagai kawan lama, sahabat lama yang dulu mengusung 2014, 2019. Tentu komunikasi politik sangat baik, dan itu yang sedang kita ikhtiarkan. Mengenai keputusan hingga saat ini, ya itu kita mendengarkan aja nanti arahan langsung dari Ketua Majelis Syuro atau dari Presiden PKS terkait keputusan tersebut. Jadi saat ini kita masih dalam tahap berkomunikasi, menjalin silaturahim, ya, terkait hal-hal kebangsaan ke depan. Kita terus mengkaji dinamikanya, ya. Kita tidak bisa mengatakan sudah pasti dan sebagainya. Ini tentu proses kita dalam berkomunikasi, ya, duduk bersama, mencari skema terbaik buat warga Jakarta, itu tidak bisa kita lakukan secara terburu-buru. Jadi kita ingin membangun komunikasi itu secara baik, kita mendengarkan aspirasi warga, kita membangun apa skema yang terbaik buat warga Jakarta, itu yang harus kita perdalam. Jadi bukan ini pasti itu, tidak. Ya, kita terus komunikasikan ini. Ketika ada titik temu, titik keseimbangan di sana, insya Allah nanti akan putusan itu akan diumumkan saat yang tepat, momen yang tepat, dan yang terbaik buat warga Jakarta. Gimana? Tahapan kita masih berkomunikasi, ya. Itu kalau isu-isu mungkin teman-teman wartawan yang lebih tahu daripada saya. Ya. Yang jelas PKS adalah satu-satunya partai yang secara terbuka mengeluarkan SK pertama, yang secara terbuka mendeklarasikan Mas Anies yang pertama. Ya, di antara ketika semua partai belum mengeluarkan SK rekomendasi, belum mendeklarasikan secara terbuka, PKS dengan percaya diri memberikan SK-nya, memberikan deklarasinya di awal sekali. Itu yang dilakukan oleh PKS. Jadi kalau masalah penjagaan dan sebagainya saya nggak mau komentar, tapi PKS berikhtiar semaksimal mungkin agar pasangan Aman itu berlayar. Itu yang kita lakukan. Cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman wartawan sudah hadir. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oleh.